Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 2C, alhamdulillah hari ini hari Rabu kita bisa belajar lagi muatan bahasa Indonesia masih tentang fabel, yaitu kata sapaan dan peristiwa dalam fabel. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang sholih. Amin. Kata sapaan dalam fabel. Dalam fabel biasanya terdapat kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Kata sapaan yang baik akan membuat orang yang kita ajak bicara merasa dihargai. Seperti apa contohnya ya? Bentuk-bentuk kata sapaan. Yang pertama, kata sapaan biasanya dapat menggunakan nama diri atau nama seseorang. Contohnya seperti Komang, Fitri, Jonas, Dedi, dan sebagainya. Yang kedua, kata sapaan juga bisa menggunakan panggilan keluarga, seperti kata yang digunakan saat berbicara dengan keluarga, bapak, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Yang ketiga, kata sapaan juga bisa dari nama gelar atau profesi atau jabatan. Contohnya seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, atau nona. Dan yang keempat, kata sapaan juga bisa dari nama pelaku atau peserta yang ikut dalam suatu kegiatan. Contohnya seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Contoh kata sapaan dalam fabel. Yang pertama, hai anak kambing pintar, sedang apa kamu di sana? Tanya serigala. Nah, di sini ada kata sapaan yang dari nama gelar atau profesi atau jabatan, yaitu anak kambing pintar. Kemudian yang kedua, aku hanya mencari rumput segar di sini, Tuan Serigala, jawab anak kambing. Dari dua ini, kata di garis bawah merupakan kata sapaan, yaitu hai anak kambing yang pintar dan Tuan Serigala. Nah, sekarang kita coba baca kutipan fabel berikut ya, dan sebutkan kata sapaan yang ada di dalam fabel. Tupai dan lebah. Sedang apa kamu di rumahku, lebah? Tanya tupai. Aku sedang mencari makanan, tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku, jawab lebah. Tetapi pohon ini rumahku. Kalau kamu makan di sini, aku khawatir rumahku bisa rusak, ucap tupai. Nah, kira-kira dari kutipan fabel ini ada berapa kata sapaan ya? Oke, sekarang kita coba lihat kata sapaan yang ada dalam fabel tersebut, yaitu yang pertama, sedang apa kamu di rumahku, lebah? Betul atau tidak ya? Di sini ada nama panggilan, yaitu si lebah.
Pintar, 100. Ini adalah kata sapaan dalam fabel. Yang kedua, aku sedang mencari makanan, Tupai. Nah, di sini lebah juga memanggil nama Tupai. Berarti ini juga merupakan kata sapaan. Yang ketiga, aku khawatir rumahku bisa rusak. Kira-kira ini kata sapaan atau bukan ya? Pintar, ini bukan kata sapaan karena tidak ada ciri-ciri yang disebutkan untuk kata sapaan. Nah, sekarang yang kedua kita akan belajar peristiwa dalam fabel. Dalam fabel terdapat peristiwa yang dialami oleh tokohnya. Peristiwa tersebut membuat cerita semakin menarik. Kamu dapat mengetahui peristiwa yang terjadi dengan membaca seksama cerita fabel dari awal hingga akhir. Perhatikan kutipan fabel berikut. Semut terbawa arus sungai yang sangat deras. Semut hanyut ke sana kemari, namun ia berusaha untuk tetap mengangkat kepalanya agar tidak tenggelam. Pegang jariku, aku akan menarikmu, Mut, teriak laba-laba. Semut pun menurut. Ia kemudian ditarik ke tepi sungai oleh laba-laba menggunakan jaringnya. Terima kasih laba-laba, ucap semut. Pada kutipan fabel ini juga terdapat kata sapaan. Yang pertama, pegang jaringku, aku akan menarikmu, Mut. Nah, di sini ada kata sapaan dari laba-laba untuk semut. Kemudian yang kedua juga ada, terima kasih laba-laba, ucap semut. Ini juga merupakan kata sapaan. Kemudian peristiwa apa ya yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi pada kutipan fabel tersebut? Pintar. Jadi peristiwa yang terjadi adalah semut yang ditolong oleh laba karena hanyut terbawa arus sungai. Ini merupakan peristiwa yang terjadi kepada semut di dalam fabel. Oke, sekarang ayo kita coba membaca dan membuat fabel. Tapi sebelum membuat fabel, teman-teman ingat kembali ciri-ciri dari fabel. Yaitu yang pertama, fabel merupakan cerita fiksi. Apa sih cerita fiksi? Cerita fiksi itu merupakan cerita hayalan, jadi tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, terdapat tokoh. Tokoh yang ada dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Yang ketiga, terdapat watak. Hewan dalam fabel memiliki watak atau sifat seperti manusia. Yang keempat, terdapat informasi. Dalam fabel terdapat informasi yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk yang membacanya. Yang kelima, ada peristiwa. Dalam fabel terdapat peristiwa yang terjadi pada tokoh-tokohnya. Dan yang terakhir, ada latar atau tempat. Biasanya fabel itu tempatnya seperti di hutan, sungai, di kebun, dan lain-lain. Nah, are you ready untuk membuat fabel? Jadi tugasnya untuk bahasa Indonesia hari ini adalah yang pertama untuk penilaian pengetahuan, teman-teman silakan menyelesaikan lembar kerja yang diberikan dengan teliti dan tulisan yang rapi. Kemudian yang kedua, untuk penilaian keterampilan, teman-teman membuat fabel sederhana dengan tema bebas, ditulis pada kertas lembar dan dikumpulkan ketika pengumpulan tugas tema 7. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita untuk hari ini.
mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan ayah bunda di rumah. Tetap semangat semuanya ya, sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.